Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Podcast Kesesatan Masyarakat. Oke, Kak Tiga. Ada siapa aja nih? Boleh diperkenalkan Kedatangan tamu dari para konten kreator TikTok nih. Siapa aja? Boleh kenalan dulu. Kang, perkenalkan dulu dari mulai yang sebelah sana. Abang Saya siapa? Danu. Oke. Danu. Nama saya Rahman. Mas. Saya Zio Aprilio. Nama saya Dede Kenzo. Saya Kok kayak yang imut-imut gimana? Dede umur berapa, Dede? Oke. Asli mana, Bang? Kalau saya Medan. Medannya? Medannya di Tanah Karo. Oh, Tanah Karo. Oke. Oras, Bang. Ora, menjua-jua kalau kita. Oh, manjua-jua. Oh, beda. Kaki Gunung Sinabung. Iya benar. Oh, Apalah ada. Saya tahu. Hah? Kalau itu apa? Oh, itu sama. Sama Asli Medan. Medan kota atau Tanjung Morawa. Oh, Tanjung Morawa. Oke. Ayo paling mana? Abi mah tita sih. Oh, tidak sih. Ini Tasik dari paling mana? Paseh. Pasek. Tapi di Tasik. Dede dari mana? Main. Bukan. Kalau gue pengen lebih ke sini nih. Coba. LG ya, Pak. Kan barusan ini jauh-jauh ya dari Medan. Ya, dari Kok Medan. bisa sampai ke Tasikmalaya nih, gimana ceritanya nih, Bang? Ya awalnya kan kita di sini bikin konten. Ya. Dan ketemu sama ini komal-komalan. Jadi pengen lebih dekat cari saudara gitu. Oke. Berkunjunglah ke Tasik gitu. Oh, jadi ini kenalnya di Di aplikasi TikTok. TikTok. Dan sengaja. Sengaja ketemu. Keren. Nah, kalau gitu pertama kenalnya gimana nih? Nah, Kesannya. Pertama kenal kita ada room temen namanya Jerry. Jerry. Jerry ini selalu bikin host, Live. live host. Jadi live mengundang saya, mengundang dia gitu kan. Jadi di situ kita nyanyi bareng, udah kompak selama 4 bulan 5 bulan, baru Oke. saya nyamperin kemari. Datang ke Tasik ini berarti ada project berempat atau Awalnya sih nggak ada project, main-main doang Main gitu. doang. Cuman karena saya punya single, sekalian coba bikin video klip di sini. Oke. Oh, punya single nih. Berarti udah rekaman ya, Bang? Alhamdulillah sudah. Judulnya apa, Bang? Ada beberapa lagu. Yang pertama itu Ibu. Ya. Yang kedua itu Hanya Satu Hati, yang ketiga itu Permaisuriku, yang keempat Ayah Kau Hebat. Oke. Itu udah masuk di SP juga, Bang? Spotify, YouTube. Kayaknya Spotify belum, Belum. cuman belum tahu cara promosinya kayak mana, Oke. tapi kalau di YouTube udah masuk. Awal nih langsung aja ya mungkin ya awal mula teman-teman ini awal mula main TikTok itu gimana sih? Awalnya pertama sih memang iseng. saya coba-coba. Ya karena memang lagi Macam mana pula kau? karena memang lagi booming TikTok ya. Dulu Iya. ya kita Ngonten gitu. bukan konten Jadi jadi tiap orang sih beda-beda gitu ya cara pas awal-awal main TikTok gitu kan. Nah, ini deh ceritain masing-masing Nah, nih itu. Nah, di itu. TikToknya Dede ngapain dulu, aja Dede. nih. Oh. Dede di TikToknya ngapain, Dede? Awal saya buka TikTok awalnya sih cuma buat belanja aja ya, Oh, buat belanja. buat belanja. Terus saya scroll nggak sengaja lewat ada orang lagi nyanyi kan. Saya hobi nyanyi gitu kan. Terus, saya coba-coba cari tahu caranya gimana gitu kan. Biar bisa nyanyi di TikTok itu kayak gimana. Saya cari tahu harus punya alat ini, alat itu, terus followernya harus sekian gitu, Ya, segini. Nah, dari situ saya mulai akunnya mulai dikembangin gitu. Kayak gitu. Kalau saya seperti itu. Atau kalau ini Ya, nah ini kita tanya juga Kang Dio, kita tanya Bang Rahman, kita tanya. sebenarnya kalau saya sih agak katro di awal karena Nah, memang nggak tahu ada yang live nyanyi gitu kan. Pertama ketemu dia. Iya, awalnya terus ketemu saya. diajarin sama dia. pas saya lagi live sendiri kan, live solo, ya. ada Azio kan mantau di bawah gitu kan, saya sapa, nggak typing gitu kan.
pas saya ajak ngobrol gitu, ajak interaksi, dia baru typing gitu kan. Aku suruh naik kan di Komal gitu, suruh naik, dia mau naik. Terus coba-coba nyanyi, aku bilang mau nyanyi enggak gitu. Boleh gitu kan. Dia tuh nggak punya alat, awalnya dia nggak punya alat, cuman pakai HP biasa aja gitu kan. Terus aku kasih tahu harus beli ini. Ya sampai sekarang ya dia jadi suhu TikTok sekarang. Wah, ini kita perlu belajar dari suhu TikTok ya. Oke, Bang Rahman sendiri bagaimana? Kalau awalnya sih dulu lagi galau-galaunya ya, karena nggak ada kegiatan. Kita tuh buka TikTok cuma sekedar lihat. Terus ada perkembangan kok ada yang nyanyi ya gitu kan, hobi nyanyi awalnya di situ. Terus ikut nyanyi karena ada pembelian soundcard, mic gitu. Jadi saya beli semua. Ya itu coba-coba nyanyi gitu. Coba-coba nyanyi. Ada juga komposer yang suka suara saya. Jadi dia coba bilang cover lagu aku dong, cover gitu. Alhamdulillah dikasih single 1 dari dia gitu. Itu awalnya. Kalau abang sendiri, kalau aku sih lebih ke scroll, lihat video, belanja, tapi lama-lama disuruh juga masuk ke rom-rom teman-teman gitu yang orang baru, jadi dapat teman kenalan baru di luar kota dari situ. Jadi kebanyakan sih di luar kota. Nah, jadi ikut rom nyanyi, yang sempat pertemuan juga kemarin di Bogor kemarin. Salah satu perkumpulan gitu teman TikTok jadi nggak hanya di dunia maya tapi diwujudkan di dunia nyata. Keren. Ada jadi ya silaturahminya. Bukan hanya silaturahmi online gitu kan, tapi silaturahmi dalam nyata juga. Di seluruh daerah tuh jadi satu kemarin di Bogor. Dari mana aja itu Bang? Kemarin ada yang Dari Medan, dari Bandung, Jawa Timur, Semarang, dari Bengkulu juga ada. Indonesia, seluruh Indonesia ya. Kalimantan pun ada. Ada Kalimantan. Itu berapa ratus atau ribu orang itu kemarin? Enggak, cuman sekitar 25-30 aja. Yang diundang banyak. Yang diundang banyak tapi beberapa orang nggak hadir. Karena kan kondisi di luar kota kebanyakan gitu. Ya dari situ jadi nambah pertemanan, jadi kayaknya keluarga jadi. Jadi makanya kami dari Medan langsung pindah kemari gitu. Jadi kayak sekalian lebih dekat sama teman TikTok gitu. Jadi kebanyakan dari Jawa Barat. Kan maksudnya kan keren gitu kan, jauh-jauh gitu kan, silaturahmi gitu kan. Ini kan bagus lah gitu kan. Jarang ada loh yang mohon maaf, orang-orang yang pengen bener-bener nambah teman ataupun nyamperin teman-temannya gitu kan. Gitu. Apalagi di luar kota, abang kan Medan, ini di sini Tasik gitu kan, terus kemarin ke Bogor itu wow. Iya. Amazing, keren effort yang tepuk tangan dong. Oke, Kang Ega, apalagi pertanyaannya? Tadi kan ceritanya ini live ya. Ini saya mau tanya nih, selain live juga kan di TikTok suka upload video. Masih ingat nggak nih video pertama yang kalian upload? Video pertama paling cuman upload foto aja sih. Kalau saya sih cuman upload foto, terus ditambahin musik apa gitu. Udah cuman itu aja, nggak bikin konten apa. Fotonya foto apa? Foto apa? Foto pribadi Lagi gini. Atau enggak lagi gini? Enggak. Foto apa ya, kayaknya lagi di suatu tempat gitu. Oke. Cuma itu aja sih. Tempat apa? Kalau Elgio sama sih, Suhu lebih mah ke dia. kayak foto-foto habis Bisa lah. kayak jalan-jalan gitu. Iya. Udah. Kalau saya dulu yang ini Jadul banget ya. Ya, ini berarti yang enggak banget gitu. Yang enggak banget. Jadi Anda itu termasuk anak buahnya Bowo ya? Aku pernah di fase itu. Oke, kalau abang sendiri? Aku ya konten pertama itu waktu di ruang kerja sama temen goyang-goyang gini sih. Oh, itu yang Sama. Anak buah TikTok. Iya, dulu emang booming itu dulu. Iya, kan suhunya TikTok itu kan Bowo nih. Tahun berapa gitu saya lupa lagi gitu kan. Abang itu. Kalau aku mah lebih kayak apa ya, lebih video biasa aja.
karena nggak terlalu ngikutin ini. Kalau dia upload Nggak video ngikutin tren religi. ya Bang ya. Kalau dia mah upload foto satu kata-kata bijak. Ya begitu. Iya. Kata-kata motivasi, berarti motivator beliau ini. Iya. Kata-kata hari ini. Enggak, itu jangan jangan sekarang. Nanti di akhir aja, di akhir. Ini pasti kan udah pada FYP nih semua nih. Waktu pertama kali FYP ini reaksinya apa nih tuh abang-abang ini? Kaget. Kaget, oke. Aku nggak percaya kok bisa banyak yang lihat, padahal cuma foto cuma begitu doang, cuma hanya sekedar nyanyi biasa lip sync, tiba-tiba kok yang nonton sampai ribuan. Nah, kan jadi kan ini bener nggak sih, kan kayaknya mau percaya tapi kok ada, tapi nggak percaya kok memang ada gitu. Intinya gini loh, kontennya kok kayak nyampah tapi kok viral gitu loh. Ya begitu, oke abang. Sama sih, lebih ke kayak cover lagu. Tapi banyak yang nonton, padahal suaranya hancur. Kalau Saya sih sama nggak percaya gitu. Cuman upload foto biasa aja, gitu. Cuman pakai sound biasa. Gitu. Pas tahu-tahu lihat notifikasi banyak tuh, nggak nyangka aja. Nah memang saya juga agak pusing bang ya, agak bingung gitu kan dengan algoritma yang ada di TikTok dan Facebook. Saya pernah bikin satu konten yang mungkin bisa dikatakan sinematik. Pakai drone-nya juga drone FPV yang atraksi gitu kan. Yang nonton berapa bang? 200. Benar. Pas dia nih, atau saya sampai nyebrot aja. Pas saya cuman ngontenin nyari gadis desa bang. 2.000. Anjing. Kalau aku sih kemarin itu awal viral itu nyanyi satu lagu, Iya. lagunya Budi Doremi ya nggak salah. Aku apa? Jelek kamu itu sih. Oh ini karena hatiku telah dijebak. Itu yang pertama kali viral di saya. Oke. FYP sampai 5.000. Oke. Sisanya biasa aja 300, 200. Itu sih. Kalau pengen FYP nih, Bang, siapa tahu nih ada tip nih ya. Boleh di-share, Bang? Gio, barangkali. Kalau di TikTok sih susah. Jadi memang nggak Ya bener nggak sih kalau di Selalu- TikTok kok nggak gila nggak ya FYP? Iya benar. Kalau Ya, yang soalnya Banyak yang bilang kayaknya katanya gitu. Katanya harus gila dulu. Harus benar-benar Dulu gila baru dulu FYP. baru algoritmanya naik gitu. Oh, kalau biasa-biasa Kayak aja gitu. mah yang serius malah orang bosan. Ya mungkin orang-orang kita itu butuh hiburan ya. Iya, kurang hiburan. Gabut atau galau sih itu. Oh, lebih ke apa ya? Pokoknya yang konten-konten orang yang gila, yang ada yang aneh-aneh gitu pasti FYP banget tuh. Tapi kalau yang serius ya biasa aja. Iya. Kebanyakan begitu. Itu saya ngalamin nih barusan. Udah jauh-jauh. Iya makanya. Makanya udah ada serius-serius. Tidak kontennya yang benar-benar diapain, yang dari di konsep segala macam. Betul, Ya, biasa betul. aja. Tapi kalau nontonnya yang kita buat sembarangan, itu kayak yang kayak orang gila mau diapain nyanyi nggak jelas. Joget-joget yang nggak gimana, lalu pakai makeup yang aneh yang hancur gimana, malah FYP. Makanya kan yang bener beda dia. Kadang-kadang tuh yang aneh-aneh itu dijadiin sound TikTok loh. Iya, betul. Ya makanya kenapa tadi pas di misteri saya pakai topeng pocong. Om ini kan semua kan sudah pernah FYP nih. Ya. Pasti dong ada komentar baik itu positif atau negatif nih. Tapi yang pernah nggak sih teman-teman abang-abang pernah hate comment? Iya, karena hater. Alhamdulillah saat ini belum sampai. Alhamdulillah belum ada. Semua pada support karya sih. Alhamdulillah. Oke. Netizennya nggak terlalu buruk kayak yang ini sih. Lebih manusiawi kayaknya. kalau Nggak yang saya aman, berlebihan. masih aman. Masih aman. Mental aman. Kita aman ya Mas. Semua. Adede bagaimana Adede. Saya juga sama masih aman, belum pernah dapet head comment. Nah, tapi saya bakal nanya ke host yang satu lagi, mental aman gimana? Saya hujatan semua. Kelihatan semua. Kan saya sering scroll komentarnya ya, komen-komennya.
Dan 100%, Ulah mungkin 99% head comment semua, Pak. Sabar ya, Ga, ya. Nah, ganti topik. Curang dia ya. Abang kan di TikTok kan suka live gitu ya, karaoke atau apa. Mau tanya nih, gift. Nih, kan suka ada yang ngasih gift nih. Gift yang paling besar nih apa nih? Kalau setahu saya kan ada singa, ada paus. Nah, ini yang pernah didapat apa aja? Paling besar ya. Paling besar. Sok. Mawar. Log beleduk kali. Love sama love. Yang sampai nutupin layar kita itu. Topi Cuma HP-nya rusak. Yang paling gede dia log beleduk sama topi kumis. Kalau aku sih kereta. Kereta doang sih yang paling gede. Dia Kalau saya ikan yang di laut. ikan paus. Ada deh. Apa? Sarangnya. Aku juga sama pernah dapat paus 2. Oh, itu Itu Bang jadi kepo nih. Paling besar itu apa sih di TikTok? Banyak sih. Universe besar, Phoenix besar, Pegasus juga gede sih. Itu biasanya udah berlangganan dia yang log berapa puluh gitu. Enggak, biasanya kalau orang yang lempar kayak gitu tuh Sultan. PK. Oh, yang PK ya. Ya. PK itu penjahat kelamin bukan? Mohon maaf saya salah. Biasanya itu dari tim agency. Iya. Oh iya, iya. Benar. Benar. Karena harus mewajibkan untuk PK kan. Kalau kita mah belum pernah sih. Nah, ini nih kan barusan ngobrol-ngobrol agensi ya, mohon maaf. Kan ada hal yang menarik terkait agensi itu ya. Di TikTok itu, live TikTok itu apakah perlu agensi atau tidak? Menurut teman-teman nih, Dari sebelum mungkin ya. Dari abang Kalau dulu sih kalau agensi sebenarnya perlu Ya. untuk menunjang apa namanya kreativitas kita, masukan, Ya, kritikan, biar supaya nambah followers kita atau apa gitu kan. Tapi kalau misalnya nggak ada pun ya tergantung kita yang up-nya gimana gitu kan. Tapi sebenarnya penting, Ya. tapi kan nggak selamanya agensi itu kan ngelirik gitu kan. Iya. Jadi kan lihat dari segi kayak ini bagus nggak ini bakalan menghasilkan cuan nggak gitu kan. Agensi kan gitu. Secara itunya. Tapi kalau misalnya nggak ada ya kita sendiri mau ngapain, mau gimana gitu kan. Biar meningkatkan supaya kita itu lebih intens atau lebih sering ya kayak itu kayak PK tadi. Ya. Itu menunjang punya kita biar supaya up lagi. Kalau enggak ya biasa aja. Oke. Yang lain mungkin ada tambahan? Perlu nggak perlu sih. Kalau nggak perlu ya. Contohnya kalau perlu itu kalau misalnya kita mau nambah relasi lagi, PK sama tim sebelah, menambah teman lagi itu kan udah pasti harus follow kan, Iya. PK lagi situ. Tapi kalau yang nggak perlunya, kadang agensi ini ngambil duit kita sembarangan, itu yang nggak perlunya. Oke. Udah ngalamin sih, udah kenal. Agio gimana? Kalau dari saya tergantung kebutuhan dari awal kita live-nya. Kalau hanya sekedar hiburan, karena kita nggak fokus di sana kan, ada kerjaan lain, sebaiknya enggak. Tapi kalau kita prioritas cari uangnya memang di TikTok, ya harus masuk agensi. Iya. Cuma ada kayak apa sih target-target yang harus di ini, kayak durasi live. Oh iya, Kita nggak durasi bisa. live jam hari ini berapa live? Ya, misal berapa puluh jam gitu kan, kita nggak bisa. Tapi ada sih yang beberapa jam, berapa puluh jam dia nge-live tapi agensinya nggak melirik lokasinya. Iya. Ya berarti posisi bagaimana terkait kesepakatannya mungkin ya. Kontraknya. Jadi mau nambah nih. Mungkin sudah terjauh semuanya ya. Sudah Ya, terwakili berarti sama teman-teman saya. Kesimpulan agensi atau perlu agensi atau tidak itu bagaimana ke personalnya masing-masing Iya, gitu ya. Tergantung orang yang masing-masing. Ya itu. Nah, ini kan Abang live-nya kan di nyanyi ya gitu. Tapi kalau di luaran TikTok itu keseharian suka nyanyi atau ada job nyanyi gitu enggak? Aku mah enggak gitu. Ya hobinya di TikTok itu aja. Satu yang penting di TikTok itu nambah teman aja sih. Kan hobi nyanyi bareng, jadi kan orang kadang
suka kalau di luar kan suka malu gitu kan. Jadi kan di situ kan hanya di handphone gitu. Jadi kan nggak tatap muka ya. Jadi lama-lama awalnya malu tapi udah keseringan ya jadi ketergantungan. Kalau abang di luaran? Kalau saya tidak ada job nyanyi, tapi pengen ada job nyanyi gitu. Oke. Itu aja sih. Ya mudah-mudahan Amin. banyak job nyanyinya. Amin. Apalagi abang kan udah rekaman. Oh, Iya. udah rekaman. Iya. Udah masuk KDI juga, ada masuk Tuh. di akademi juga, Oh. ada masuk LIDA juga. Udah. Potong tangan. Cio dulu. Kalau saya ada kerjaan lain sih. Jadi pertama memang hobi nyanyi juga, ada kerjaan tetap juga. Ya alhamdulillah sih berjalan sampai sekarang. Jadi yang bilang Kalau aku cuman hobi aja sih sebetulnya, tapi pengen punya cita-cita gitu, Jadi jadi penyanyi gitu. Itu ada Nah tadi nih ada yang nyebut Dangdut Akademi, ada Lida nih. Siapa nih yang udah pernah ikut jangan audisi yang gitu nih? ini saya kalau Audisi nyanyi. Aku sih udah beberapa kali audisi, cuman sama aja nggak masuk juga ke jurinya gitu. Cuman di depan juri bayangan, setelah itu nggak masuk lagi, nggak tahu kenapa masalahnya di mana. Gitu. Yang pahitnya kemarin tuh waktu di KDI berapa ya? KDI 5 nggak salah. Masuk di situ ada kan namanya artis juga sebagai juri, namanya sama nih gitu kan. Udah disuruh nyanyi 5 lagu nih, masa dibilang saya nggak bisa nyanyi, sakit dong di situ. Udah 5 lagu. Iya 5 lagu, saya dibilang nggak bisa nyanyi, langsung disuruh keluar. Sakitnya di situ, ya udah deh gitu. Makanya saya nggak mau ikut lagi yang namanya audisi begitu. Kapok. down. Ya mendingan rekaman sendiri aja bang. Iya. Sekarang kan maksudnya kalau hemat saya ya, pemikiran saya mohon maaf gitu kan. Dengan dunia yang digital sekarang, ya lebih betul Lebih cepat. TikTok, YouTube, Facebook ataupun DSP gitu kan, itu lebih terbuka untuk karir-karir kita gitu. Kalau dulu kan mungkin 2000-an ke sana gitu kan, harus ada label dulu gitu kan, harus punya apa dulu Iya. gitu kan, harus bikin demo dulu kan. Iya. Kalau sekarang kan serba instan, serba mudah gitu kan. Yang penting viral ya, Nah, viral, itu. baru naik. Gitu. Nah, Yang penting Udah viral aja udah masuk TV loh. betul. Diundang Sekarang- stasiun TV kan. masuk apa sih? Pagi-pagi ambiar. ini dulu viral masuk bus lah. Iya benar bang, saya teroris. Buronan mertua. Oh nggak mertua kan? Semoga. Semoga. Bayangan Lanjut. Hah? bayangan. Ayo lagi. Apa udah? Ini udah durasi berapa menit? Berapanya itu? Berapa dia? Ada 25 menit. Oke, satu pertanyaan lagi deh mungkin ya. Satu pertanyaan lagi. Sebelum kata-kata hari ini. Siapin kata-kata bijak lo. Ini nih ada yang pertanyaan yang menarik nih. Pernah pura-pura bahagia ketika ngonten nggak? Posisinya kan lagi sedih nih. Terus kita harus upload nih kan, biasanya kan kalau upload kan harus konsisten nih kita nih. Uploadnya harus pan gitu dengan konsep pan ini. Itulah. Pernah nggak pura-pura bahagia kan? Aku sih nggak pernah ya. nggak pernah. Bahagia Kita selalu terus ya, Bang, kita ya? selalu bahagia. Oh, Emangnya Kalau Allah. ini, kalau abang yang ini tuh ada. nah oke. Pas saya udah pernah. Oke. Oh iya bang, terakhir ya ini tadi kan udah rekaman lagu itu bisa disaksikan di mana bang? Atau didengarkan di mana? Saksikan di YouTube. YouTube Channelnya Channel apa? saya Rahman Kiboda Official. Rahman Kiboda official. Oke. Sekalian aja ini TikToknya masing-masing. Ah, iya. Silakan. TikTok saya Mas Danu. Mas _ Danu. Amas, Mas. Mas_Danu. Oke, abang. TikTok saya Rahman Kiboda. Kiboda. Saya Zio Aprilio 54. Saya Kenzo aja. Gak pakai ide Pakai ya. caps lock ya, kayak gede.
Berarti tulisannya Kenzo aja. Enggak pakai aja. Oh, Kenzo nggak pakai aja. Gitu tulisnya. Ya, Kenzo udah gitu aja. Oh, Kenzo udah gitu aja. Enggak. Bagaimana? Kenzo. Kenzo aja. Enggak, Kenzo. Titik Kenzo titik. Udah itu aja. Oke, ya. Siap. Jangan lupa bahagia hari ini. Ya, itu. Terima kasih. Oke, terima kasih abang-abang. Sama-sama. Bang Rahman, Bang Gio, Bang Dede, Bang Danu. Bang Danu. Terima kasih dan terima kasih juga yang sudah menonton di Podcast Pas, Podcast Kesetatan Masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.